Manajer Choki, yang menyadari hal ini, mulai duduk dan bersantai di toko barang antik. Meskipun bisnis toko barang antik semakin buruk, hidupnya sangat nyaman. Di toko barang antik, dia adalah hakim daerah miskin yang setinggi langit dan seorang kaisar yang jauh. Meski uangnya tidak besar, namun kelebihannya adalah ia memiliki otonomi dan kehidupan yang besar. Semuanya cukup nyaman. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa Rudy telah kembali, yang langsung memberinya perasaan krisis yang kuat. Manajer Choki telah bekerja di bawahnya selama beberapa waktu. Ia tahu bahwa Peter sangat berprestasi di bidang barang antik. Dia tidak pernah melihat sesuatu dengan mata tertutup dan dapat melihat nilai sebenarnya dari hal tersebut secara sekilas. Ia bisa disebut sebagai orang yang jeli di bidang barang antik. Jika Linda Suteja tidak tersinggung dengan insiden botol itu, Peter pasti tidak akan diusir dari toko barang antik. Faktanya, jika Peter memiliki sikap yang lebih baik saat itu, Linda Suteja pasti akan menjauhkannya dari kecintaannya pada bakatnya. Hanya saja Peter telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya saat itu. Jadi dia tidak punya niat untuk tinggal di Jakarta. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan penyesalan di depan Linda Suteja, dan tanpa malu-malu mengancamnya dengan pengunduran diri, yang akhirnya mendorongnya untuk menahan rasa sakit dan memecatnya. Oleh karena itu, manajer Choki juga sangat khawatir. Khawatir ketika Rudy kembali kali ini, dia mengkhawatirkan posisinya sebagai manajer umum. Jadi, dia berkata kepada penjualnya, "Kamu terus awasi dia untukku. Jika kamu punya sesuatu, segera beritahu aku. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Penjual itu segera berkata, "Baiklah, manajer Choki, jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Setelah menutup telepon, manajer Choki segera memanggil beberapa orang dari toko barang antik kepadanya. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan yang dia rekrut dan latih setelah mengambil alih toko barang antik. Selama periode ini, manajer Choki hanya membuat sedikit kemajuan dalam bisnisnya, tapi hanya mencapai prestasi besar dalam bidang personalia. Dia telah menggantikan semua orang yang tidak bisa menaati perkataannya. Beberapa orang yang tersisa bekerja sama dengannya di toko barang antik, membuka banyak gudang tikus, dan merampas banyak uang dari buku-buku toko barang antik dengan berbagai nama. Cara mereka yang paling umum adalah membeli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga rendah dalam bisnis pengumpulan barang antik. Untuk sesuatu yang awalnya bernilai $500,000, beberapa dari mereka akan mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Namun mereka sengaja membuat beberapa kerusakan yang bisa diperbaiki, dan kemudian menjualnya sebagai produk cacat. Mengaku telah memulihkan sebagian kerugian, namun selisih harga juga dikantongi oleh mereka. Gaya formal manajer Choki berfokus pada penyebaran hujan dan embun secara merata. Semua karyawan yang tersisa menerima uang, dan setiap orang secara alami menjadi satu tim. Saat ini, manajer Choki meminta mereka menutup toko terlebih dahulu, dan kemudian memanggil mereka ke kantor manajer. Begitu dia muncul, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya baru saja menerima kabar bahwa Rudy telah kembali." Semua karyawan terkejut. Sebagian besar karyawan ini adalah karyawan lama dan tentu saja sangat mengenal Rudy. Meskipun orang lain belum pernah bertemu dengannya, mereka telah mendengar beberapa perbuatannya. Ketika mereka mendengar bahwa Rudy telah kembali, semua orang sedikit penasaran dengan apa yang akan dia lakukan ketika dia tiba-tiba kembali ke Jakarta. Manajer Choki berkata dengan wajah gelap, "Seseorang memberitahu saya bahwa Rudy berencana membangun toko di Jalan Antik. Tapi menurut saya dia tidak hanya ingin membuka toko. Jika suatu saat dia dan Linda Suteja terhubung lagi dan kembali ke toko barang antik jika dia duduk di kursi saya,
Kita mungkin mendapat masalah besar. Salah satu karyawan berkata dengan cepat, "Manajer, orang bernama Rudy ini dipecat karena dia menyinggung Linda Suteja, bukan? Bagaimana mungkin Linda Suteja membiarkan dia kembali?" Manajer Coki berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu apa-apa. Di mata para pebisnis, yang ada hanya kepentingan abadi dan tidak ada musuh abadi." Rudy agak pintar, padahal dia sudah lama tidak bekerja di sini. Dia sudah bisa mengumpulkan barang untuk toko. Dia membeli banyak barang bagus, dan dia menjualnya satu demi satu. Dan keuntungannya setidaknya ratusan juta. Meskipun Linda Suteja tidak ada di sini untuk membuat masalah bagi kita, tapi ini juga berarti dia tidak menganggap kita serius sama sekali. Menjaga kita hanya untuk membantunya menjaga pintu toko barang antik agar toko ini tidak tutup. Karena Linda Suteja tidak mempedulikan kita. Mungkin ada beberapa perasaan, jadi mengapa dia mempertahankan kita jika ada kandidat yang lebih baik? Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk. Manajer Coki menambahkan, "Kalian harap waspada mulai sekarang dan perhatikan baik-baik setiap gerakan Rudy di jalan antik. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak mendapat tempat di jalan antik." Peter, yang kembali ke Antique Street untuk pertama kalinya, tidak tahu kalau dia sudah diperhatikan begitu dia tiba di sini. Dia berjalan ke tengah jalan antik, yang pada dasarnya penuh dengan bangunan antik berlantai 3. Dan bangunan 3 lantai terbesar di seluruh jalan antik adalah lokasi toko barang antik. Saat ini toko barang antik belum tutup. Aturan jalan antik adalah warung buka terlebih dahulu pada pagi hari dan tutup terlebih dahulu pada sore hari. Toko buka pada pagi hari dan tutup pada sore hari. Dengan cara ini, pasar pagi disegerakan 2 atau 3 jam. Sehingga para pelanggan yang tidak begitu kuat daya belinya, atau yang hanya berpikir untuk mengambil barang yang hilang, bisa belanja di pasar pagi dulu, dan tunggu sampai semua orang yang ingin mengambil barang yang hilang telah pergi dan memiliki daya beli. Pelanggan datang dengan santai. Peter sampai di tengah jalan antik dan kebetulan sampai di pintu masuk toko barang antik. Saat ini, manajer Coki baru saja menyelesaikan pertemuan kecil dengan beberapa orang di belakang. Dan kemudian berkata kepada beberapa orang, apa semuanya baik-baik saja untuk beberapa malam ke depan?" Semua orang menggelengkan kepala dan berkata serempak, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Manajer Coki mengangguk, "Jika tidak ada yang lain, mari kita tetap di toko dan bekerja lembur. Biarkan restoran lobster di luar membawakan kita udang karang pedas dan sedikit bir. Ini akan menjadi santapan kerja kita." Toko barang antik selalu bermasalah. Ada aturan tertulis. Kadang-kadang, jika pelanggan datang atau barang baru datang, jika petugas perlu bekerja lembur, upah lembur umumnya tidak diberikan. Tapi toko akan menyediakan makan malam untuk semua orang. Dan manajer dapat mengajukan uang dari Departemen Keuangan setiap bulan. Anggaran makan lembur ada dalam dana cadangan itu. Manajer Coki pada dasarnya menghabiskan cadangan itu setiap bulan. Sebagian digunakan untuk mentraktir para pria makan malam dan memenangkan hati orang-orang. Dan bagian lainnya diam-diam ditemukan di berbagai faktur dan nama palsu untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri. Ketika semua pelayan mendengar bahwa manajer Coki akan mengatur agar semua orang makan lobster di malam hari, mereka semua dengan senang hati menyetujuinya. Kebanyakan dari mereka masih lajang dan tidak melakukan apapun sepulang kerja setiap hari. Selain itu, pekerjaannya juga mudah, sehingga semua orang tidak terburu-buru untuk kembali setelah pulang kerja. Tentu saja yang terbaik adalah tinggal di sini untuk makan. Saat ini, Peter ragu-ragu sejenak di depan pintu. Kemudian buka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, sensor pintu mengeluarkan suara ding-dong yang jelas.
Manajer Choki dan beberapa pelayan melihat ke arah pada saat yang sama. Dan melihat Peter mendekat dengan senyuman di wajahnya. Manajer Choki mengesampingkan mode seriusnya, berpura-pura terkejut, dan berkata sambil tersenyum. "Oh, Manajer Rudy, kapan kamu kembali?" Peter berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja tiba hari ini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.